Epi ditanya sama dokter kenapa bobo, terus Epi bilang lah bahwa kemarin itu baru pulang dari rumah sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Terus dokter di situ bilang kenapa dikasih keluar dari rumah sakit dalam keadaan masih belum memungkinkan untuk pulang. Jadi Epi nggak bisa berkata-kata, ini memang dari pihak rumah sakit, pihak susternya. Jadi habis periksa dokter itu Epi ngantar Bobo masuk lagi ke rumah sakit ya guys. Dengan rumah sakit yang sama di Pokyuyun. Teman-teman tahu enggak, aku di dokter nunggu ngantri sampai jam 2 malam guys. Bayangkan aja, sampai di jam 2 malam keadaan baju yang kurang baju, Epi kedinginan. Kuma udah nunggu itu, Kuma itu nungguin Epi loh guys. Epi kadang gini, ya Allah masih ada gitu lah majikan yang merhatikan aku gitu. Kuma nungguin sampai aku bilang mau pulang aja, makan dulu. Udah makan tadi katanya gitu. Kamu dingin ya? Iya dingin. Dia pulang lagi 3 kali dia pulang. Pertama ngambilkan air minum panas buat Epi, kedua dia makan, ketiga ngambil lagi jaket buat Epi. Dia kasihkan Epi lagi jaket karena Epi menggigil di rumah sakit sampai jam 2 malam guys. Bahwa kesehatan itu memang mahal, bahwa kita harus jaga selalu kesehatan di tempat kerja, karena kalau udah drop kayak Epi sendiri nggak bisa dibalikan lagi ke belakangnya guys. Jadi tetap jaga selalu imun tubuh kita. Jangan pernah takut mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat untuk kesehatan kita sendiri, karena kalau udah sakit bukan orang lain yang merasakan namanya sakit, kita sendiri yang namanya merasakan sakit ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pikarwati. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Epi baru bikin vlog lagi ya guys, setelah hampir sebulan mungkin ya guys. Itu yang Epi udah up itu sebenarnya vlog udah lama sebelum Epi sakit, dan Epi hari ini mau bikin vlog mau cerita aja ya tentang keadaan di dalam rumah bersama majikan, karena udah beberapa minggu Epi tidak bikin vlog. Takutnya teman-teman bertanya kenapa gitu, apakah channelnya di banned, apakah channelnya gimana gitu. Bukan ya guys, memang keadaannya lagi apes. Epi tuh sebenarnya lagi apes. 3 hari mau sakit itu HP Epi itu masuk di mesin cuci ya guys, jadi kecuci. Jadi habis kecuci itu Epi itu tuh udah punya HP, dan berhubung Epi berkomunikasi terus sama anak majikan di tempat kerja, jadi Epi memutuskan untuk memakai HP yang dari Indonesia yang udah layarnya pecah dan LCD-nya juga mau menutupi layar ya guys. Tapi menggunakan HP yang udah rusak juga ya guys. Jadi Epi ngambil nomornya, kasih masuk di HP lama, dan HP yang udah masuk di mesin cuci itu total mati total ya guys. Otomatis di situ jadi ini penampakan HP ya, yang sebenarnya di situ masuk di mesin cuci. Ini kameranya aja udah pecah tuh, edit pada hari dan itu, ini mati total ya guys, sudah amburadul, sudah nggak biar bisa ya guys. Sedih juga. Terus habis itu Epi itu punya kejadian di tempat kerja, dan Epi tidak ceritakan ya di sini. Itu masalah pribadi dengan majikan. Dan setelah itu seminggu habis HP masuk di mesin cuci, tiba-tiba boboku drop ya guys, sakit. Epi rawat di rumah hampir seminggu, tidak ada perubahan. Akhirnya Epi nelpon anaknya bawa ke rumah sakit, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena memang udah ada perubahan. Dan pada 2 hari sebelum masuk rumah sakit itu
udah kondisinya udah down banget. Jadi masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, seminggu di rumah sakit, pada hari itu dokter memutuskan untuk pulang ke rumah ya guys. Dokter memutuskan Bobo untuk bisa pulang ke rumah, dan pada hari itu karena anaknya pada sibuk, jadi Bobo itu diantar sama mobil rumah sakit ya guys. Jadi Epi jemput di depan rumah. Setelah itu kok masuk ke dalam rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain guys, makan susah, jalan susah, apa-apa susah. Jadi ini Bobo itu belum stabil sembuhnya. Jadi pas besoknya itu Pukjan periksa ke dokter tanggal 31 keluar dari rumah sakit, tanggal 31 Pukjan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Epi itu bilang sama dokternya, Kak, karena kebetulan rumah itu pulang ke rumahnya belanja sutut dan saudo buat Epi suruh beli termometer untuk persiapan di rumah, karena kan jaga orang tua atau Epi sendiri itu susah kemana-mana, takut ada apa-apa kalau lagi demam gitu. Jadi pas Kuma pulang itu dokter udah memanggil. Jadi Epi masuk ke dalam, Epi ditanya sama dokter kenapa Bobo, terus Epi bilang lah bahwa kemarin itu baru pulang dari rumah sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Terus dokter di situ bilang, kenapa dikasih keluar dari rumah sakit dalam keadaan masih belum memungkinkan untuk pulang. Jadi Epi nggak bisa berkata-kata, ini memang dari pihak rumah sakit, pihak susternya. Jadi di situ dokter berkomunikasi sama pihak rumah sakitnya bahwa ini harus dikasih masukan ke rumah sakit lagi. Jadi pada hari itu Pukjan itu habis periksa dokter itu, Epi ngantar Bobo masuk lagi ke rumah sakit ya guys. Dengan rumah sakit yang sama di Pokyuyun, rumah sakit yang di Yunlong. Terus pada hari itu nggak bisa banyak jenguk karena sudah masuk di rumah sakit 10 menit habis selesai isi-isi berkas, Epi pulang sama Puma. Besoknya Epi boleh jenguk lagi ya guys. Jadi sebelum Epi jenguk besoknya itu, Epi ngedon di rumah guys bersama Kungkung. Epi ngedon di rumah, tiba-tiba langsung drop. Epi batuk keras, Epi demam. Memang demamnya udah lama Epi, cuma Epi anggap biasa demam begitu karena cuaca kan biasa kalau pergantian cuaca Epi tuh kayak gitu. Tapi kok Kungkungnya juga memang batuknya udah sebulan. Akhirnya Epi tes. Pada hari itu Bobo kemarin masuk rumah sakit, besoknya Epi di rumah itu ngedon sama Kungkung. Akhirnya Epi tes, ternyata positif. Positif itu yang pakai ronsen yang swab itu, yang untuk COVID, tapi bukan COVID. Sekarang kan COVID sudah tidak ada, entah itu positif apa ini. Terus Epi tes swab, Epi positif, Kungkung positif. Akhirnya pada hari itu Kungkung mau ke dokter, anaknya bilang ke dokter, nak kamu naik taksi nanti ketemu anaknya di Yunlong karena anaknya kan kerja juga. Jadi hari itu Epi bilang sama Kungkung, ayo kita siap-siap pergi di dokter di Yunlong. Tapi Kungkung mungkin sudah punya pemikiran lain. Kungkung kesana kemari ngedadak, tiba-tiba nggak bilang sama saya, dia telepon ambulan rumah sakit guys, ambulan rumah sakit di Nusoiwai. Dalam keadaan gugup, Epi pun di rumah takutnya ada apa-apa, ditinggalkan, takut lagi nyala gas atau apapun semua. Jadi Epi serba ngedadak, Epi matiin semua kompor semua, lampu-lampu apa-apa karena mau ditinggalkan. Takutnya Epi juga ngedrop karena Epi juga positif, dia juga positif. Takut kita belum tahu pihak rumah sakit untuk
kita tinggal di rumah sakit atau boleh pulang, itu kita tidak tahu ya. Itu memang ketentuan rumah sakit. Akhirnya Epi cepat-cepat, si ambulan teh cepat karena memang dari tim Siwai ke sini dekat, ambulan sudah ada lewat dan itu udah lewat gitu. Ini nelpon terus ambulan, Epi suruh Kungkung ke dalam terima telepon di mana di sini, karena di sini kan memang nomornya sekian tapi tidak tertera karena di depan itu ndak ada kayak tulisan nomor gitu. Jadi otomatis orang-orang yang mau cari alamat di sini tuh susah ya guys, karena ndak tertera nomor di pagar ya guys. Jadi akhirnya udah ada ambulan, Kungkung naik ambulan, Epi naik ambulan. Sebelum ambulannya pergi, didata dulu KTP Epi, ditanya apa semua. Ternyata guys, Kungkung itu masuk ke rumah sakit. Sudah di rumah sakit, Kungkung harus diopname dan Epi boleh pulang ke rumah karena Epi bisa jalan. Kalau Kungkung sudah tidak bisa apa-apa ya. Kalau Epi kan masih bisa jalan, masih bisa ngomong walaupun batuk, demam apa semua. Jadi Epi cuma ke dokter saja ya guys pada hari itu. Sampai kita tahu ndak, teman-teman tahu ndak, aku di dokter nunggu ngantri sampai jam 2 malam guys. Bayangkan aja, sampai di jam 2 malam keadaan baju yang kurang baju, Epi kedinginan. Kuma udah nunggu itu, Kuma itu nungguin Epi loh guys. Epi kadang gini, ya Allah masih ada gitu lah majikan yang merhatikan aku gitu. Kuma nungguin sampai aku bilang, mau pulang aja, makan dulu, udah makan tadi katanya gitu. Kamu dingin ya? Iya dingin. Dia pulang lagi 3 kali dia pulang. Pertama ngambilkan air minum panas buat Epi, kedua dia makan, ketiga ngambil lagi jaket buat Epi, dia kasihkan Epi lagi jaket karena Epi menggigil di rumah sakit sampai jam 2 malam guys. Di rumah sakit menggigil sampai jam 2 malam. Akhirnya Kuma bilang, udah ada ndak namamu? Belum ada, karena kan tertera di situ nomor antriannya gitu. Belum ada, dulu lama banget katanya, masih jam berapa. Akhirnya sampai di titik jam 2 malam guys, jam 2 malam udah kelar. Dokter nanya-nanya sama Epi ngomong begini-begini kejadiannya di hari ini. Epi mulai demam, jadi dokter bilang saya kasih obat, kasih habisin obat. Jadi Epi tuh ngomong aja udah suaranya sudah ndak ada pas hari itu guys. Jadi dokter kasih obat batuk, obat radang tenggorokan, obat demam, obat pokoknya 4 macam ya obat. Jam 2 malam Epi pulang naik taksi ke rumah ya guys. Jadi besoknya itu Epi ndak bisa kemana-mana, diisolasi di rumah. Terus kumanya itu besoknya jenguk Kungkung, karena Kungkung di rumah sakit Tunmul itu dekat ke rumah Kuma. Kalau Bobo di rumah sakit Yunlong otomatis kan jauh. Jadi setiap hari itu Kuma itu jenguk Bobo Kungkung berbeda ya. Ke Tunmul dulu, ke Yunlong dulu, habis ke Yunlong ke tim Siwai. Di Yunlong kan Bobo dulu, habis Bobo ke, pokoknya dia capek sampai dia nelpon Epi tuh kakiku keju karena dia kan juga punya diabetes, punya rematik juga, kasihan juga. Tapi Epi mau bagaimana, Epi juga sakit gitu lah di sini. Tapi juga belum terlalu sembuh total 100% sekarang, cuma maksudnya bisa beraktivitas. Namanya sakit-sakit begitu, apalagi kita kerja di orang gitu, harus kerja gitu. Walaupun sakit tapi tetap kerja. Pada hari itu tapi tetap kerja guys, tapi kerja ndak full gitu, membersihkan semua apa-apa yang dicuci, pokoknya diambil semua spray yang ini kan virus gitu. Jadi diambil semua barang-barang yang mau dicuci, disimpan di luar. Pada hari itu malamnya pulang dari rumah sakit besoknya gitu, karena kan jam 2 malam itu pulang dari rumah sakit. Itu sudah setiap hari sampai sekarang Epi membersihkan terus ini rumah ya guys, disemprot sama
si YouTube itu alkohol, disemprot sama alkohol, terus lantainya dia pel sama Biopaxoy atau Baclean ya. Baclean itu kan anukan kuman ya guys, mematikan kuman, bagus banget itu Baclean. Jadi setiap hari Epi itu membersihkan rumah ini semua, dilap-lap yang berhubungan sama tangan semuanya dilap-lap, karena memang ini kan mau Colin, walaupun enggak datang tahun ini, enggak kayak tahun kemarin. Jadi Epi kerja di sini kontrak kedua itu tahun ketiga itu, plus enggak ada orang datang untuk merayakan Colin atau merayakan Imlek di rumah sini, karena boboku masuk rumah sakit, kongkong ke rumah sakit, tetap Epi membersihkan rumah ini karena memang virus ya guys. Mungkin pada hari lusa itu anaknya pak sampah itu datang cuma untuk paisan atau bakar-bakar kertas untuk paisan gitu ya. Epi nggak tahu itu datang sama anak cucunya untuk makan atau enggak, karena Kuma bilang nggak ada orang ke rumah, jadi otomatis lesi pun ampau pun Epi nggak dapat pada tahun ini ya guys. Jadi Epi itu kemarin nelpon gimana keadaan Kungkung. Ternyata Kungkung itu di oksigen semua, karena memang di rumah itu batuknya udah sebulan guys. Terus dia mengonsumsi terus obat tanpa sepengetahuan Epi. Itu obat kan dia larinya ke jantung dan ke mana ya, ke apa namanya, pokoknya obat itu, konsumsi terlalu banyak obat itu tanpa anjuran dokter itu berbahaya juga ya guys. Jadi Kungkung itu minum obat tanpa sepengetahuan Epi gitu di atas di kamarnya. Terus kalau minum obat kan dia pelupa, entah itu minum obatnya setengah jam atau barusan minum obat Epi, itu Epi nggak tahu ya guys. Jadi sekarang itu di rumah sakit itu di oksigen, diselang di sini, dipotokan sama Kuma, dikasih lihat ini Kungkung itu parah katanya, sudah batuk ada hitam gitu. Itu Epi kaget, batuk hitam kenapa gitu, sakit apa? Berarti mungkin pengaruh dari obat itu berbahaya kalau dikonsumsi terus, benar tidak guys? Dan Epi selalu ngomong sama Kungkung itu nggak mau tahu, jadi susah berkomunikasi sama orang yang sudah pikun dan orang sudah tua, ngeyel gitu. Jadi kemarin itu Epi ngomong, Epi itu udah baikan, tapi hasil swabnya Epi setiap hari swab itu masih garis 2, tapi itu tidak masalah, nanti pelan-pelan juga hilang sendiri gitu. Yang penting Epi udah baikan gitu. Dibilang Kuma hari ini Epi saya ndak ada waktu, karena saya juga mau paisan di rumah, mau makan karena ada anaknya apa semua gitu. Hari ini saya ndak bisa jenguk bobo Kungkung gitu, kamu istirahat aja di rumah katanya gitu. Kamu lebih banyak minum air putih dan minum air jeruk lemon gitu. Jadi Epi minum air jeruk lemon, kebetulan di kulkas masih ada ya guys. Jadi setiap hari Epi minum lemon dan air panas gitu. Makan pun Epi belum terlalu stabil makan gitu ya guys. Makan muntah, apalagi kalau makan mie yang agak pedisnya agak muntah. Tadinya karena biasanya makan cuma nasi saja 1 mangkok bisa masuk, tapi kayaknya enggak ada apa-apa gitu, asin enggak ada. Jadi Epi coba bikin sayur gitu, dikasih lombok, tetap enggak dimakan, dibuang. Setiap pagi pingin gitu, masak mie atau masak sayur gitu pingin, tapi enggak dimakan, dibuang, cuma nasinya aja dimakan karena masih masih pahit mulut gitu. Sampai sekarang masih pahit mulut, tapi Epi tetap harus makan karena kan minum obat. Kalau Epi enggak makan enggak bisa gitu, jadi enggak stabil gitu. Jadi tadi itu Epi coba masak nasi dicampur sama ayam chicken, sayap ayam dicampur kayak dibikin apa ya, yang dikukus gitu, campur sama nasi, ada kunyitnya, ada jahenya, ada dikasih minyak sedikit, terus ada garamnya sedikit supaya ada rasa-rasa. Tapi lagi masak, belum sarapan, ini udah jam
di jam 11 setengah 12 Epi belum sarapan, belum minum obat ya guys. Jadi kungkung bobo itu di rumah sakit. Jadi tahun ini Epi itu banyak cobaan tahun ini ya guys. Entah itu dari Epi pribadi, entah itu dari majikan pribadi. Mungkin ini teguran dari Tuhan buat Epi sendiri untuk lebih anukan lagi, mendekatkan diri lagi. Karena Epi mungkin suka melalaikan itu apa, sholat di waktu, tidak di waktu yang tepat, suka dilalaikan gitu. Mungkin ini teguran jadi buat Epi sendiri. Jadi Epi bikin video ini tadinya kan nggak punya HP, terus Kuma bilang kamu beli HP yang harga 1.500, terus Epi bilang Epi nggak punya uang karena setiap bulan Epi harus ngirim ke anak-anak kuliah 2, terus yang 2 sudah mau masuk SMA. Epi nggak bisa untuk mengeluarkan uang beribu-ribu gitu buat Epi pribadi, Epi nggak bisa. Jadi Epi memutuskan untuk ganti LCD HP 3 itu Epi bawa Samsung, Oppo, sama Redmi yang terakhir masuk di mesin cuci. Ternyata si penjual HP-nya lihat kondisi HP-nya rusak parah, jadi dia memilih untuk memperbaiki si HP Samsung karena masih mulus. Ternyata si HP Samsung itu nanti hari Rabu diambil, terus hari Rabunya Epi kesana lagi, pada lagi sakit-sakit itu Epi kesana, tapi ndak bilang sama penjual HP-nya bahwa Epi positif, ndak bilang. Kalau ndak, dia ndak bakal mau ketemu Epi. Ternyata si HP itu udah ditipu, udah yang 2 tahun lalu, setahun lalu Epi pernah ganti LCD sama teman di taman gitu, dan itu pun harganya $1.200, dan itu ditipu. Ternyata mesinnya dia ambil pantasan mati sebelum Epi 2 minggu belum Epi pakai itu HP udah mati total. Ternyata mesinnya diambil katanya. Jadi saya tidak bisa membongkar mesin karena mesinnya sudah diambil, sudah tidak utuh. Jadi dibuang HP-nya. Akhirnya Epi memutuskan untuk beli HP ini yang bikin video guys. HP-nya apa? Poco yang harga berapa? 998. Jadi $2 lagi 1.000. Dan di waktu itu Epi tuh ndak punya uang karena memang HP untuk ganti LCD dipanjer 300 dan HP uang di dompet cuma 500, otomatis kurang $200. Jadi Epi mau tidak mau nelpon majikan karena kan belum gajian. Jadi Epi nelpon majikan, Kuma nelpon Kuma, kamu nelpon si Koko katanya yang suka ojek tulang aku. Kebetulan kan ada di daerah Yunlong rumahnya, tapi kebetulan memang hari kerja, jadi si Koko itu ndak aktif nomornya. Jadi Kuma bilang coba sama Pak Suk gitu. Jadi tapi ngomong sama si tukang HP-nya, bisa ndak ngambil HP ini, terus percaya ndak aku simpan KTP gitu. Tapi dia bilang ndak usah simpan KTP. Terus aku telepon Kuma, kan dia bicara sama Kuma, aku percaya sama kamu tidak bakal menipu karena kamu sendiri ditipu banyak orang, bukan masalah HP, uang pun kamu sering ditipu banyak orang. Ini saya pernah cerita gitu sama dia, gini. Terus akhirnya aku percaya sama kamu, nanti kalau misalkan kamu ndak baik pun itu urusan kamu pribadi gitu. Ndak, aku pasti janji besok aku kembalikan itu uang. Akhirnya aku pulang ke rumah dengan bawa HP tanpa dos, tanpa tanpa cas, semuanya cuma diserahkan HP itu karena belum lunas, kurang $200. Jadi Epi pulang, terus sorenya Pak Suk itu datang bawa Biopaxel sama Siutuk atau apa namanya untuk ban-ban itu, Siutuk apa namanya, alkohol. Terus Epi ngomong sama Pak Suk, tadi Epi mau ngambil HP, ternyata HP harus beli, kurang $200. Epi udah nelpon Kuma bilang antara Koko sama Pak Suk. Jadi Pak Suk kasih $200 dengan malu. Barusan Epi selama kerja di sini minjam uang sama Pak Suk. Sebutuh-butuhnya Epi ndak pernah pinjam sama Pak Suk, tapi karena butuh banget untuk berkomunikasi, Epi ndak punya HP. Akhirnya Epi memberanikan diri untuk pinjam ke Pak Suk karena memang Kuma yang bilang, karena Kuma kan jauh, nggak bisa ketemu sama Epi sendiri.
Akhirnya dikasih sama uang $200. Besoknya Epi ke dalam keadaan sakit. Besoknya Epi lunasi tuh HP. Epi telepon Kuma, Epi mau lunasin ya HP kamu, pergi cepat pulang gitu. Epi lunasi HP, udah bawa pulang. Jadi HP ini yang Epi pakai ternyata guys berapa giga, cuma 2 giga 3 giga apa 2 giga. Jadi kameranya gelap. Yang penting Epi bisa berkomunikasi WhatsApp gitu sama majikan gitu. Jadi Epi coba untuk bikin vlog cerita keadaan di rumah saat ini ya, kejadian sama Epi pribadi sama Bobo Kungkung. Jadi tahun ini tuh Epi banyak kena musibah gitu buat Epi pribadi, buat majikan pribadi. Jadi yang musibah yang dari Epi pribadi itu cukup Epi pribadi. Epi tidak mau cerita di sini karena ini menyangkut ke Epi, menyangkut ke majikan, agak privasi. Jadi takutnya nanti majikan tidak terima Epi ceritakan di sini. Jadi lebih baik Epi tidak cerita di sini ya guys. Jadi begitu cerita Epi di tempat kerja guys. Jadi nanti Epi kasih lihat keadaan Kungkung, Bobo masuk rumah sakit, dan Epi pun pada malam itu periksa ke dokter kayak gini gitu. Jadi ya begitulah namanya kehidupan ya, kadang di bawah kadang di atas. Dan Epi pun selama di Hong Kong jalan 5 tahun itu keadaan sehat terus, nggak pernah yang namanya injak rumah sakit, nggak pernah. Walaupun cuma dicek ke dokter, Epi nggak pernah. Baru kali itu ke rumah sakit, dan akhirnya Epi bisa pulang cuma di rawat jalan, maksudnya ke dokter saja, nggak rawat inap. Dan yang dirawat inap cuma majikan Epi karena memang kondisinya kalau orang sudah tua itu nggak bisa menahan imun tubuh ya. Kalau Epi pribadi kan masih bisa jalan, jadi masih bisa apa-apa, cuma memang demam, batuk, dan tenggorokan, dan positif. Jadi alhamdulillah pada hari ini udah dari tanggal 30, dan hari ini tanggal berapa Epi udah mulai membaik, mulai kemarin ya guys membaik. Jadi sudah 8 sudah seminggu Epi udah melalui sakitnya. Jadi kemarin dan hari ini Epi agak baik, tapi tetap Epi pakai masker guys. Cuma bikin video aja Epi nggak pakai masker, jadi tetap Epi pakai masker. Mungkin kelihatan dari raut muka Epi itu masih keadaan kurang fit ya guys, belum 100% sehat. Jadi sekian video Epi buat ceritakan kisah Epi di tempat kerja ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan buat teman-teman dijadikan motivasi bahwa kesehatan itu memang mahal, bahwa kita harus jaga selalu kesehatan di tempat kerja. Karena kalau udah drop kayak Epi sendiri nggak bisa dibalikan lagi ke belakangnya guys. Jadi tetap jaga selalu imun tubuh kita. Jangan pernah takut mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat untuk kesehatan kita sendiri. Karena kalau udah sakit, bukan orang lain yang merasakan namanya sakit, kita sendiri yang namanya merasakan sakit ya guys. Oke guys, terima kasih yang udah selalu support channelnya Epi Karwati dan selalu mengikuti video-video dan vlog-vlog Epi Karwati. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat video ini diambil baiknya ya, di sisi baiknya, dan sisi buruknya dibuang aja. Oke guys, terima kasih yang selalu mendoakan Epi juga, dan mudah-mudahan majikan Epi cepat sembuh dan pulang ke rumah. Doakan ya guys buat majikan Epi, mudah-mudahan selalu sehat, dan selama Epi jaga mereka itu sehat selalu. Sampai Epi mungkin tidak bisa jaga mereka, mudah-mudahan terus sehat. Dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman semua, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat di tempat kerja. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya. Bye.